Shalom. Nah, saudara, saya akan bawa satu topik untuk firman Tuhan hari ini dengan judul kehidupan yang dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, saudara, kehidupan yang dikuasai oleh firman Tuhan kadang-kadang kita akan menjadi salah tanggap juga, apalagi kalau dulu pernah nggak saudara dengar ada orang-orang yang akan mengambil lembaran Alkitab itu di mana tertulis di dalam ayat firman Tuhan, di lembaran kertas Alkitab itu diambil, diremas-remas, ditaruh ke air, dimasukkan ke mulut, baru ditelan. Ya, bisa saja ada saudara bahwa berpikir bahwa ini firman ini yang sudah ditelan nanti akan menguasai hidupnya seluruhnya. Kalau saya akan sampaikan topik ini, mungkin saudara akan berpikir juga hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Mungkin kita akan berpikir kita harus belajar firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu tanpa tinggal satupun ayat, sehingga saudara bisa menjadi kesombongan bagi kita. Dan di kalangan orang-orang Kristen, orang percaya, ada hal seperti itu. Ya, yang sudah tahu firman bahkan dari Kejadian, habis Kejadian apa? Keluaran. Habis itu Imamat. Betul Pak, serius Pak. Nanti ku buka lagi Pak. Jadi saudara, mungkin sampai Wahyu ada orang berpikir seperti itu. Akhirnya berpikir, nah ini hidup saya sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Tapi ternyata bukan di sini, tetapi di sini saudara. Ya, di pikiran, di otak ini jadi satu pengetahuan tapi tidak bisa dihidupi. Nah, hari ini saudara kita akan sama-sama belajar. Bagi saya, sebelum saya akan sampaikan ini, satu ayat firman Tuhan saja saudara yang ada di tempat ini sudah tahu firman, nggak perlu tahu semua, itu sangat bagus sekali. Ya, satu ayat firman Tuhan saja, tapi kalau firman itu dapat menguasai hidup kita, itu sangat luar biasa. Amin. Karena kenapa? Firman yang ada ini di handphone, jadi sebenarnya kalau saya bawa apa tadi, buku tadi kan lebih jelas dia. Ya, firman yang kita punya itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, ucapan Tuhan. Tahu saudara, saat Tuhan menciptakan segala sesuatunya, dia ucapkan apa? Firman. Segala sesuatu diciptakan oleh karena firman. Berarti firman itu sangat berkuasa. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Makanya kita hari ini tetap kita ingatkan diri bahwa kita punya si Diansin, saudara. Firman itu sangat berkuasa, tetapi sekarang banyak sekali terkadang kita menyepelekan hal ini. Baca firman enggak lagi. Bahkan saya kemarin kan lumayan jauh sekarang kalau saya berangkat dari rumah ke Pangkas kan. Saat saya berangkat, saya sendiri di naik sepeda motor saya pelan-pelan. Entah kenapa satu hari saya teringat gitu. Tak kepikiran saya, coba dulu kamu perhatikan Prisman, saat kamu berangkat dari rumah ini juga melatih saya jadinya saudara. Lihat orang-orang yang kamu jumpai, mereka ngapain aja. Nah saudara, ada satu kali ketika saya lakukan itu, saya berangkat dari rumah, di jalan saya lihat orang, kebanyakan main HP. Benar nggak? Kita lihat di warung, lirik sedikit, oh bapak ini lagi main HP. Pulang ke rumah, lihat diri sendiri lagi main HP juga. Saudara. Nah, saudara, sepanjang saya dari rumah sampai ke Pangkas, kalau saya bilang saya nggak bisa hitung. Apalagi kalau saya pikirkan balik, gimana kalau di seluruh dunia ini orang yang sedang memakai HP tidak lagi melihat kepada firman Tuhan. Tapi masih ada ya, masih banyak yang melihat firman Tuhan, termasuk saya. Amin. Apalagi keluarga Gav yang tiada hari tanpa firman Tuhan. Amin. Tiada hari tanpa firman Tuhan. Nah saudara, ketika saya lihat ini, saya merasa, ya Tuhan, diingatkan kembali. Harusnya kehidupan kita ini tidak lagi berguna untuk hal-hal itu. Bahkan kemarin ketika sharing dengan istri, Lia, ada satu video ditunjukkan ke saya, bahwa pencipta handphone iPhone-nya berkata seperti ini, itu handphone diciptakan gimana?
sebenarnya mempermudah kita untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna. Itu maksudnya handphone diciptakan. Ini pencipta iPhone, saudara. Ya, nanti kalau mau minta videonya boleh minta sama Lia. Ya, itu digunakan untuk memudahkan kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita. Hari ini kita punya hal yang sangat penting dan lebih berguna lagi bagi kita adalah firman. Dan kita bersyukur, saudara, kalau di keluarga ini kita sudah mulai yang namanya family care. Semua sudah ikut family care? Sudah? Amin. Saudara, ketika kita ikut family care, di sana adalah satu tempat bagi kita. Walaupun kami tadi malam khususnya di lingkungan Tanjung Anom yang diberkati Tuhan. Amin. Karena kenapa di sana ada Opung Pak Pahan sama Opung Doli sama Opung Boru yang bersama-sama dengan kami. Saudara, saat kita ngumpul di sana memang itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk saling. Mungkin kalau di depan ini saat saya berbicara firman Tuhan, saudara nggak bisa bertanya sama saya. Benar nggak ya? Benar kan? Tapi saat saudara di family care, di sana saudara akan sama-sama bertanya dan bahas firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Nah, saudara, saat memulai itu memang berat. Ya, saya sendiri bisa merasakan hal itu ketika kami tadi malam. Ini kesaksian saya sendiri. Ketika adakan lagi hal-hal baru seperti itu, rasanya gimana ya mau bahas? Kok nggak ada sesuatu yang Tuhan mau bicarakannya? Gitu. Tapi enggak, saudara, jangan batasi diri saudara. Karena sebenarnya firman itu sedang mau menguasai hidup kita. Amin. Daripada dunia ini menguasai hidup kita, tontonan kita lah, film sinetron lah, apa itu yang terkenal, yang opa-opa itu, apa? Opa Korea lah. Tadi hampir semalam mau kupangkas rambut ini, mau kubuat jadi opa Korea. Tapi nggak jadi, nggak ada di tempatku sekarang lagi nggak ada karyawan. Jadi saudara, mungkin itu jadi tontonan bagi kita sekarang. Tapi ternyata itu yang dapat menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu hal dalam hidup kita, nggak ada lagi dalam pikiran kita ini, dalam imajinasi kita ini, firman Tuhan yang dapat mengingatkan kita. Karena mungkin saudara baca firman Tuhan hanya sebentar gitu. Tapi saudara kita lebih banyak, orang-orang percaya sekarang lebih banyak menonton. Justru yang ditonton itu yang dapat menguasai, yang membuat kekhawatiran, ketakutan, saudara. Ya. Dan saya percaya keluarga GF menggunakan handphone itu pasti lebih baik. Amin. Karena kenapa? Ini keluarga yang sangat diberkati. Saudara, handphone yang digunakan kalau kita cek pasti baik-baik semua. Amin. Saya aminkan itu, saudara. Ya, saudara. Jadi hidup yang dikuasai oleh firman. Mau enggak saudara dikuasai oleh firman? Amin. Nah, saudara, pertama sekali saya mau katakan bahwa hidup dikuasai oleh firman itu tidak harus saudara tahu dari awal, dari seluruh satu Alkitab itu saudara harus kuasai, enggak. Saya ulangi tadi bahwa hidup yang dikuasai oleh firman, ketika satu ayat saja saudara tahu dan saudara ulang-ulang itu, sampai firman itu menguasai hidup saudara dan saya, itu akan sangat berkuasa. Maka ketika saudara alami sakit, saudara melihat firman itu. Tapi kalau saudara mengalami sakit, kalau tontonan saudara lebih banyak kepada handphone, tontonan sinetron, tontonan opa-opa Korea, tontonan film Hollywood, India. Saudara, siapa yang suka nonton film Hollywood India yang berantem-berantem itu? Ada yang suka? Anak-anak muda? Gak ada. Oh, berarti hanya saya yang suka. Karena saya memang suka. Iya ya, anak-anak muda, berarti gak ada kawan saya di sini. Karena memang saya suka nonton itu, karena berantem sekali tumbukan langsung tercampak jauh-jauh. Jadi saudara, karena tontonan yang kita punya, sesuatu yang kita lihat tidak lagi kepada firman, tapi kita lihat kepada situasi dunia ini, maka situasi dunia ini yang membuat hati hidup kita jadi kembali menjadi tidak fokus kepada firman, saudara. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar, karena saya percaya ketika firman mengingatkan kita,
maka semua hal-hal yang dari dunia ini tidak lagi menguasai hidup kita. Amin. Ketika dia datang untuk mengganggu kita, mengganggu pikiran kita. Tapi kalau firman sudah kita jadikan sebagai yang berkuasa dalam hidup kita, yang selalu kita pikirkan, maka kita akan menjadi hidup baik-baik saja. Kita akan buka Kolose 2, Kolose pasal 2 ayat 6. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca ya, dari ayat 6 sampai ayatnya ke-7. 1, 2, 3 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saudara, ini udah berulang-ulang saya baca firman ini. Khusus yang 2 ayat ini. Nah saudara, ketika saya juga berhenti, kan kemarin sempat waktu istri saya melahirkan, kami di rumah sakit, dan karena begitu kayak disibukkan, memang hari itu ada firman yang saya baca untuk anak kami si Jevin yang karena lagi di ruangan ICU hari itu ya, di ruangan NICU. Tapi setelah itu saudara, saya sendiri merasa bahwa saya kayak terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain daripada baca firman Tuhan. Saya rasakan sendiri ada 2 minggu itu saudara. Ini kesaksian saya. 2 minggu rasanya pulang ke rumah, gak baca firman Tuhan. Karena pikirkan hal-hal yang lain, sibuk dengan hal-hal yang lain. Dan yang saya alami, saya bisa merasakan diri saya rasanya sebenarnya Tuhan gak jauh sama kita, amin. Tadi malam kami sempat bahas itu. Kemanapun saudara pergi, ya, mau saudara keluar dari Indonesia ini, keluar dari AGF ini, tetap Tuhan ada di mana-mana, amin. Tuhan itu besar. Saudara gak bisa keluar dari Tuhan. Tapi rasanya kita yang sebenarnya punya perasaan atau pikiran, imajinasi, berpikir bahwa kita ini sepertinya jauh dari Tuhan. Tuhan sudah jauh dari kita. Bagi saya, kenapa saya alami seperti itu? Karena saya kurang melihat kepada firman, saudara. Saya lebih habiskan diri. Kebetulan hari itu memang ada satu juga jadi tontonan. Inilah handphone, makanya saya juga bersaksi bagi saudara, ini keluarga ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, amin. Sama-sama belajar. Kayaknya saya dibawa untuk lebih kepada lihat handphone lebih banyak. Yang saya alami apa saudara? Sukacita enggak ada, damai sejahtera enggak ada. Ya. Jangan saudara pikir karena kita udah melayani di depan ini, udah jadi WL, udah jadi pengkhotbah, saudara pikir udah kayak jalan di atas angin aja itu. Enggak saudara, kita pun sama-sama. Ya, kita juga masih ada yang namanya pergumulan. Tapi pergumulan itu bukan yang harus kita jadikan satu patokan, oh ini kehidupan kita terus bergumul. Enggak. Tapi saudara, 2 minggu itu lewat saudara. Saya betul-betul bisa bedakan ketika ini sampai sekarang saya enggak beli paket. Ada 1 minggu lebih saya enggak beli paket. Saya nggak isi paket, makanya istri hubungi saya. Kadang-kadang di Pangkas enggak ada paket. Saya pulang ke rumah hanya pakai wifi aja. Ya. Ini jangan diikuti saudara ya. Mungkin saudara boleh lakukan hal yang lebih lagi mungkin. Saya enggak beli paket saya tidak ada. Sampai susah dihubungi. Ya, keluarga juga menghubungi susah. Kalau ada sesuatu, kumis call aja mereka, baru miss call balik ke aku. Jadi saudara, ketika saya udah enggak fokus ke HP, saya habiskan diri saya belajar, saya baca firman Tuhan. Saya baca buku-buku yang belajar tentang firman Tuhan. Hidup saya berbeda saudara. Hati saya berbeda. Benar. Dan ini jelas karena memang firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Ketika kita baca firman, bukan berarti juga gak ada lagi masalah. Masih ada masalah. Masih ada hal-hal di dunia ini sepertinya mempengaruhi pikiran kita.
Tetapi karena firman itu ada, ya, karena firman itu terus kita lihat dengan mata kita, kita baca, itu yang menguasai hidup kita, itu yang menguasai pikiran kita. Yang lain itu tidak menjadi fokus kita lagi. Amin. Tidak menjadi fokus kita lagi. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bahwa kepenuhan hidup dalam Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. Dikatakan bahwa firman itu adalah Kristus. Yesus, firman itu adalah Allah, Yesus itu sendiri. Berarti sebenarnya kepenuhan kita, hidup kita ini adalah di dalam Kristus Yesus. Harusnya Kristus itu benar-benar ada menguasai seluruh kehidupan kita. Bagaimana bisa menguasai hidup kita? Kalau saya bilang tadi tontonan kita, keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya memang kita bisa bilang wajarnya itu normal. Tapi saya mau katakan, orang yang ada di dalam Kristus tidak wajar untuk menonton hal-hal yang buruk di dalam handphone. Amin. Tidak wajar, saudara. Tidak normal itu. Ya. Mungkin kita berpikir, kita diampuni sama Tuhan. Kalau hari ini kita tonton hal-hal yang buruk di dalam handphone, kita diampuni. Ya, Tuhan mengampuni. Tetapi justru itu yang menguasai hidup kita, saudara. Jadi makanya hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan baca kembali. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau boleh saudara ingat diri saudara sendiri, kapan saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Ya, coba renungkan masing-masing. Saudara terima, apakah saudara hanya karena ikut-ikut saja? Apakah saudara hanya karena ada seorang teman, ini seorang cewek, dibawa karena begitu cantik, dibawa ke gereja. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Karena ada cewek yang cantik ini, angkat tangan, saya terima. Atau saudara karena ada sesuatu hal di dalam gereja yang saudara pikir adalah ini menguntungkan. Bisa saja. Saudara boleh ingat diri saudara sendiri, kapan saudara terima Tuhan Yesus? Apakah itu karena saudara kagum sama Tuhan Yesus? Saudara lihat Yesus itu yang sudah mati bagi saudara dan saya 2000 tahun yang lalu, yang habis-habisan. Apa itu yang saudara percaya? Ketika kita terima Tuhan Yesus, saudara, dikatakan kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam kita. Artinya Yesus itu, Allah itu sendiri bersatu dengan kita. Saudara, dilanjutkan seperti ini. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau saya kemarin lihat di di terjemahan yang lain, tetap di dalam Dia itu artinya adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Saudara, sayang sekali, memang saya ingat kemarin kan waktu saya baca ini, ada waktu di rumah Pastor Sitanggang, hari itu ada kakak, siapa namanya itu Kak? Yang kakak yang kecil-kecil itu, Kak Rita kan, dia cerita bahwa dulunya dia adalah pribadi yang mencari Tuhan. Pemburu Tuhan. Pemburu Tuhan. Jadi dia pemburu Tuhan. Pada masa-masa dia jadi pemburu Tuhan, saudara. Inilah kesalahan kita di dalam kekristenan. Karena salah yang kita dengar. Ketika dia percaya bahwa dia sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, artinya Roh Kudus ada di dalamnya. Ya, yang terjadi sekarang, yang terjadi bagi dirinya adalah kemana-mana bahasa Roh Kudus, bahasa saudara. Memang hari itu kami ketawa-ketawa, tapi bagi saya, oh iya Tuhan, begitu tersesatnya kami karena kami tidak mengenal Engkau. Karena sebenarnya kesalahan siapa? Kita sendiri, karena kita tidak melihat kepada firman. Saya nggak bilang bahasa Roh Kudus itu bahasa roh salah. Benar, saya sendiri berbahasa roh. Amin. Saya sendiri bisa berbahasa roh.
Tapi sekarang terkadang di dalam gereja, di dalam jemaat, bahkan sepertinya bahasa roh itu sampai menggetar-gentarkan diri, saudara. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan sebenarnya di Kisah Para Rasul, mereka bukan hanya bergetar diri saja, enggak. Tapi rumah bergetar, saudara. Bukan diri mereka yang bergetar. Tapi sekarang banyak ditiru, banyak hal yang namanya peniruan. Seperti Kak Erita ini dulu kalau kesaksian, dia ke goa mana lah, ke daerah yang ada goanya, masuk mereka di dalam situ, mereka cari Tuhan, buru Tuhan. Rasanya berbahasa roh gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kurangnya kita melihat kepada firman. Kita hanya mendengar saja apa yang disampaikan dari depan ini, saudara. Kita hanya mendengar dari YouTube saja, yang punya YouTube, yang sering nonton film khotbah di YouTube. Kita nggak ada kesempatan lagi untuk berdiam, duduk untuk membaca dan menerima sendiri daripada firman Tuhan. Karena kenapa? Kita punya kesibukan masing-masing. Sibuk sana. Ya. Tuhan pun nggak melarang kita akan hal itu. Karena Tuhan juga mau kita hidup untuk sehat, untuk makmur, untuk punya segalanya. Tapi segalanya itu hanya ada di dalam firman. Amin. Saudara, betul. Kalau kita cek kan, saya nggak bilang uang itu nggak penting, sangat-sangat penting. Saya nggak bilang saudara kita punya mobil, kita punya rumah, itu nggak penting, sangat penting. Saya bisa mengatakan ini firman ini jauh lebih penting. Karena di luar sana banyak orang yang sudah kaya pun, tapi kalau nggak ada firman, ketika sakit, habis uangnya itu untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ya. Saat-saat kita alami sakit penyakit, saat-saat kita alami masalah, apa yang kita punyai? Apakah kita ucapkan kematian kembali di dalam mulut kita ini? Udah sakit kali, gak tahan lagi dengan penyakit ini, matilah aku ini. Ini orang percaya, saudara. Pernah gak saudara ucapkan itu? Udahlah, kayaknya gak bisa lagi aku hidup ini. Ini sakitku ini udah parah kali. Itu terjadi karena ucapan kita tidak lagi berasal daripada firman. Pikiran kita, imajinasi kita ini tidak lagi membayangkan firman, saudara. Makanya saya bilang tadi perlu ambil kesempatan waktu untuk diam dan duduk. Ya. Diam duduk mendengarkan firman Tuhan. Bukan diam duduk terus nggak melakukan apa-apa, saudara ya. Diam duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara tahu di dalam kisah Maria dan Marta, saat Maria mengambil waktu untuk duduk dan diam di kakinya Tuhan, Yesus berkata, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Saudara, kalau saudara ambil waktu untuk membaca firman Tuhan, diam dan duduk mendengarkan firman Tuhan, terima sendiri, belajar dari Tuhan sendiri, itu adalah bagian yang terbaik yang saudara lakukan. Ya. Saudara, kalau saudara terima firman, saya percaya saudara akan hidup berbahagia. Ya, saudara. Tidak lagi hidup dengan pergumulan-pergumulan yang sepertinya akhirnya nanti muncul di Facebook lah, status muncul di WA. Kadang-kadang kita lihat kan di WA ini banyak sekali status. Ya. Kenapa kau tinggalkan aku, sayangku? Ini anak muda ini. Kan udah aku bilang, kamu adalah bagian hidupku. Oh. Saudara, anak-anak muda khususnya. Karena kayaknya di sini banyak anak-anak muda ya. Banyak kan? Kita adalah generasi. Ya. Generasi untuk membawa kabar baik ke seluruh dunia ini. Ya. Gak tahu saudara, saya gak tahu bagaimana saudara, Tuhan mau pakai saudara, mau dibawa kemana. Tapi kalau kita belum tahu firman, kalau kita belum siap untuk hal itu, kapan Tuhan mau bawa kita? Kapan kita tahu Tuhan mau bawa kita? Ya. Oleh karena itu, di sini dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu bukan berarti diharuskan harus buat jadwal baca firman Tuhan, enggak. Bukan
buat jadwal harus doa syafaat setiap hari. Bukan seperti itu. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan Dia, yaitu sadar akan Dia 24 jam. Amin. Sadar akan Tuhan 24 jam. Karena Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Dia ada di mana-mana. Saudara nggak usah berpikir bahwa hidup persekutuan dengan Tuhan itu hanya saudara saat duduk datang di gereja ini. Hanya saat saudara datang ke family care. Hanya saat saudara datang ke youth profesi, youth remaja. Enggak hanya di situ. Hanya saat saudara yang belajar di WIBI hari ini. Enggak hanya di situ. Tetapi saat saudara kemanapun saudara pergi, saudara harusnya hidup persekutuan dengan Tuhan. Saudara dan saya hidup persekutuan dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Nanti kita akan belajar lebih lagi kenapa Tuhan itu ada di mana-mana. Ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar. Saudara, tidak pernah ada yang namanya satu pohon atau tanaman berakar sebelum ditanam dari benih atau bibit. Saudara, satu pohon atau tanaman seperti sayur harus ditanam dari benih dulu, baru ada tumbuh dan ada akarnya. Benar ya? Ya. Harus ada namanya benih dulu, baru bisa tumbuh dan baru ada akarnya merambat ke dalam tanah. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Benih berbicara tentang firman. Dalam Alkitab, benih itu berbicara dengan firman. Itu makanya saudara, hidup kita ini perlu sekali ditanamkan dulu yang namanya firman. Baru saudara bisa berakar. Kalau saudara nggak pernah tanam benih di dalam hidup saudara, baca firman, benih apa yang tertanam? Benih film-film tontonan kita, seperti saya bilang tadi. Benih pengaruh-pengaruh dunia ini, pergaulan-pergaulan dunia ini. Ya. Tetapi mungkin hari ini saudara masih belum mengerti. Saat saudara baca firman, itu benih itu tertanam ke dalam hidup saudara, ke dalam pikiran saudara. Hari ini saudara belum mengerti. Suatu saat Roh Kudus akan menyatakan bagi saudara. Karena saudara sudah percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu tinggal di mana? Di dalam diri saudara, bukan di luar. Amin. Bukan di luar, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu makanya bagaimana kita bisa berakar di dalam Kristus. Ya, sebenarnya kepenuhan hidup dalam Kristus ini sudah diberikan bagi kita. Oleh karena kematiannya, oleh karena Dia telah menebus kita. Ya benar, saudara. Tetapi kalau saudara nggak pernah baca di dalam firman Tuhan, saudara nggak akan pernah nikmati atau firman itu yang sudah dikatakan di sini nyata di dalam hidup saudara, termanifestasi dalam hidup saudara. Itu makanya perlu ditanamkan benih. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saya pernah sampaikan hari itu, mendengarkan firman Tuhan dengan hati. Mendengar firman Tuhan dengan hati, tidak dengan ini. Karena kalau ini yang kita pakai, membaca firman Tuhan harus dengan hati. Karena kalau ini yang kita pakai, akan menjadi satu pengetahuan bagi kita, menjadi orang yang suka berdebat. Ya. Saya bersyukur di keluarga ini nggak ada orang-orang yang berdebat akan firman Tuhan. Ya. Karena kenapa? Memang firman yang kita terima di sini adalah firman yang benar, bukan mengajarkan kita untuk berdebat. Saudara, kita baca firman bukan dengan ini, tapi dengan hati. Itu maksudnya bagaimana dengan hati? Perlu mendengarkan sendiri dari Tuhan. Saudara, bisa enggak kita dengarkan suara Tuhan sendiri? Bisa. Kalau saudara enggak percaya, coba sendiri. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu membawa damai sejahtera, saudara. Ya, membawa ketenangan bagi kita saat Dia bicara ke kita.
Dan saudara nggak akan pernah bisa mengalami ini, mendengar suara Tuhan, kalau saudara nggak pernah baca firman. Kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana kita bisa merasakan mendengar suara daripada Tuhan? Makanya kita kadang-kadang jadi tertipu gitu saudara. Saat kita pergi mendengarkan firman, entah benar yang disampaikan pengkhotbahnya, kita mau amin. Cepat-cepat kita aminkan. Padahal belum tentu. Ada satu cerita pernah saya dengar. Ada orang yang menyampaikan firman itu yang harusnya itu disampaikan kepada iblis. Karena ada di dalam Alkitab itu. Waktu Yesus dicobai, itu harusnya itu perkataan iblis. Perkataan si iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Kalau engkau kalau kau menyembah aku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu, katanya. Orang cepat-cepat mengaminkan karena pikirnya itu adalah firman. Amin. Gitu. Saudara, itu bayangkan, karena kita nggak bisa melihat firman, nggak lagi ambil waktu sendiri untuk baca firman Tuhan, kita bisa jadi tertipu, saudara. Tapi kalau seandainya saudara sudah belajar, ya nggak apa-apa. Anak-anak muda mungkin masih berpikir, anak-anak muda masih, saya masih sibuk kerja bang. Nggak apa-apa. Kita di sini kemarin diajari sama pastor kita, Pastor Paul. Kita punya Alkitab audio di handphone ini yang bisa kita dengar. Itu makanya harusnya handphone ini dipakai untuk kebaikan kita. Diciptakan untuk kebaikan kita sebenarnya. Kita bisa pakai. Entah saat masak kah. Baru-baru ini kan karena istri lagi karena baru melahirkan, saya yang harus masak di rumah. Karena adik saya juga lagi pergi. Ada beberapa hari, ada 3 hari saya masak. Saat saya masak, saya potong tempe, cabai, tahu gitu kan. Saya putar juga audio Alkitab di dekat saya. Nah, saudara boleh di-download nanti. Kemarin kita sudah diajak sama pastor kita dari semua kitab Amsal, coba didengar. Itu adalah hikmat yang sangat bagus untuk kita. Ya, kitab Amsal. Saudara boleh ambil waktu kesempatan untuk hal itu. Ya, sehingga saudara saat saudara menghadapi apapun, saudara tidak fokus kepada hal-hal itu. Saudara fokus kepada firman. Dan benar saudara, satu kesaksian saya ketika saya diingatkan waktu Jevin lahir, anak kami, di rumah sakit. Satu firman, hari itu Pastor Henry mengingatkan, coba baca aja firman Prisman. Kau usah dengar-dengar kata-kata dokter yang begitu buruk. Soalnya sakitnya kepalaku dengar kata-kata dokter kan. Dokter bilang semua buruk. Si Jevin sepertinya udah gak bisa lagi. Saya dengar. Tapi telepon dengan Pastor Henry, dia bilang coba lihat aja firman. Baca firman itu di dekat Jevin. Dan itu yang saya lakukan saudara. Saya ulang-ulang. Ya, sekalipun sebenarnya saya masih lagi dalam ketakutan itu. Tapi firman itu berkuasa karena saudara ucapkan. Karena saudara saya ucapkan firman itu. Si Jevin yang harusnya pernyataan dokter tidak bisa, takutlah dokternya pernyataannya. Karena udah 3 hal penyakitnya, ada kejang-kejang, ada gula darah rendah hanya 20, bayangkan. Dokter udah takut nanti kenapa ini bayi ini. Ya, ada kejang-kejang sama sesak nafas. Saya aja melihat dia sesak nafas di dalam ruangan ICU itu. Kadang naik ini di bagian jantungnya ini naik. Udah naik, berhenti dia bernafas. Saya jadi takut, ini kenapa ya Tuhan? Gitu kan baru saya hadapi. Tetapi saudara, ketika saya baca firman, sekalipun saya lihat keadaan itu tidak mempengaruhi saya lagi. Saya baca Mazmur 91. Ya. Justru dari ayat itu semua Tuhan ingatkan diri saya. Dulu saya cari-cari nama Jevin ini, harus namanya ini artinya terang. Saudara. Saya sempat lupa itu, tapi karena firman yang saya baca setiap saya masuk ruangan NICU ya, ruangan NICU karena baby. Jadi waktu aku masuk ke dalam, itu hanya kami dikasih kesempatan jam 11 siang sama jam 5 sore sampai jam 6. Ketika saya masuk, saya betul-betul ambil kesempatan,
Saya baca firman itu, saya ganti kata-kata di dalamnya, saya kasih nama si Jevin. Saudara, saya melihat mujizat Tuhan. Saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh lihat Jevin hari ini, ya, sehat. Yang harusnya saya udah videokan sebelumnya, tangannya udah putih semua. Dari sini ke sini, putih. Dari sini ke sini. Tapi sekarang dia sehat. Itu karena kuasa firman. Amin. Kuasa firman. Makanya dalam setiap keadaan apapun yang saudara alami hari ini, ucapkan firman. Saudara belum hafal firman, gak apa-apa. Saudara pakai handphone, bawa Alkitab, baca, saudara. Kita sama-sama baca, belajar. Dan itu akan berkuasa dalam hidup kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya saudara, ketika kita sudah isi tadi, kita akan menjadi berakar. Ketika akar itu sudah di dalam tanah, sudah jadi dia ikat dirinya ke tanah itu, kita nggak akan goyah lagi. Kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang lain lagi. Kita akan menjadi bertumbuh dengan baik. Kita akan dibangun menjadi lebih baik. Amin. Kita akan bertumbuh pesat, khususnya di keluarga ini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu bertambah teguh. Saudara, kalau saudara sudah punya firman yang saudara punya di dalam pikiran saudara, di dalam imajinasi saudara, itu yang saudara bayangkan ketika saudara alami kesulitan, saudara akan menjadi teguh, tidak akan goyah. Amin. Pasti. Saudara takut gak punya jodoh hari ini, anak-anak muda? Gak ada ya, saya lihat keluarga ini anak-anak muda, gak ada lagi yang takut gak punya jodoh. Gak ada. Melani langsung bilang gak ada itu. Ya saudara, atau apapun, sakit penyakit, jangan ucapkan hal-hal yang mematikan. Jangan ucapkan hal-hal yang perkataan-perkataan kotor. Bukan memaki maksud saya, tapi yang tidak membangun. Ketika kita sakit, aduh sekarat ini. Ketika kita sakit, memang sakit karena udah tua saudara. Gimana lagi, kan saya udah tua. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita untuk sakit penyakit di dalam Alkitab. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit bagi kita. Justru saudara, ketika kita sakit, Tuhan mau sembuhkan kita. Ya, banyak sekali di dalam Alkitab kalau saudara baca. Ketika ada orang sakit ini bertanya, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Tuhan hanya mau menjawab, aku mau. Ya. Kalau hari ini apapun masalah saudara, saudara boleh bertanya sama Tuhan, gak usah malu-malu sama Tuhan. Ya. Hari Minggu yang lalu, pastor kita kan, Pastor Yongan, marah sama Tuhan kan? Dia marah. Pastor kita marah. Kenapa ini gitu? Tapi di saat marah pun, Tuhan tetap peduli gitu, tahu gak saudara? Tuhan tetap gak menyalahkan kita. Ya. Dia mau tuntun kita, itulah kasih karunia. Kalau hukum Taurat akan menuntut saudara, harus baik, harus ini. Tapi kasih karunia yang kita punya adalah menuntun kita. Amin. Kasih karunia yang kita punya menuntun kita untuk menjadi lebih baik, mendidik kita. Makanya kita nggak mengabaikan kasih karunia lagi. Ya, justru karena kasih karunia kita diselamatkan oleh karena iman. Justru kasih karunia adalah mendidik kita untuk beribadah kepada Tuhan lebih baik lagi. Untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan hal-hal yang gak baik itu. Ya. Kalau masih saudara hari ini masih marah, tonton lagi. Udah kita buat di YouTube, tonton lagi khotbah Pastor Yongan tentang marah. Berpalinglah kepada Yesus. Kalau saudara marah, tinggal berpaling aja sama Yesus. Lihat kepada Yesus kembali. Karena sebenarnya Yesus gak pernah berpaling bagi kita. Amin. Saudara, kalau boleh saya sampaikan juga tadi malam, saya mau bagikan tentang kami pertemuan khusus di Family Care kan. Dibahas di sana kita ini adalah
bibit unggulnya Tuhan. Kita ini diciptakan sebelum dunia dijadikan. Amin. Ketika kami bicarakan hal ini, saya ingat kembali bahwa bagaimana mama saya dulu punya cara untuk menanam padi di Nias hari itu. Dia pisahkan dulu bibit yang sangat bagus. Saat dia pisahkan, dia taruh dulu di dalam satu ember besar. Dia kasih air, terus dia harus memilih mana yang melayang ke atas air itu harus dibuang. Baru bibit yang tenggelam, bibit padi yang tenggelam itu yang harus diambil. Udah diambil pun saudara, dipilih lagi harus ditanam di satu tempat sebelum ditanam ke dalam persawahan. Diambil, ditanam di satu tempat. Entah beberapa lama dulu ditunggu, baru dicabut lagi. Itu pun masih dipilih untuk ditanam mana yang paling bagus. Saudara dan saya sudah diciptakan sebelum dunia dijadikan. Dan saudara adalah bibit unggulnya Tuhan yang sudah dipersiapkan, dipilih gitu. Amin. Dipilih untuk ditetapkan, sudah disiapkan. Saudara, itu hidup saya hari ini. Sudah disiapkan. Mungkin hari ini yang kita jalani gak seperti yang kita inginkan. Saudara perlu ingatkan, saudara bibit unggulnya Tuhan. Saudara berhak, sudah dilayakkan untuk menerima firman atau perkataan Tuhan yang sudah diberikan jauh-jauh sebelumnya. Saudara layak. Ya. Saya percaya kita di sini nggak ada lagi yang namanya hanya pendeta yang baca firman, hanya pastor yang baca firman, hanya para pelayan Tuhan yang baca firman. Semua kita diberikan kebebasan untuk baca firman Tuhan. Semua kita, tanpa terkecuali saudara. Karena kenapa? Kita buka Kolose pasal 1. Kenapa sebenarnya kita layak menerima semua ini? Kita layak menerima semua janji-janji firman Tuhan. Ya. Ada satu rahasia yang sebenarnya sudah disembunyikan bagi orang-orang yang sebelumnya. Dikatakan di Kolose pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kolose pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dikatakan seperti ini. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, kepada saudara dan saya Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Kalau saudara boleh lihat kalau kita lihat di dalam terjemahan dari bahasa Inggris, itu Kristus di tengah-tengah kamu itu dikatakan Christ in you. Bahasa Indonesianya adalah Yesus di dalammu. Mungkin kalau kita ada ya. Oh itu. Which is Christ in you. Kalau bahasa Indonesia kan belum jelas sekali. Yesus di tengah-tengah. Sepertinya kalau di tengah-tengah kan di luar kita. Mungkin antara ada berjarak gitu. Antara Mido sama siapa namanya? Si Dika. Tapi hari ini dikatakan firman yang sesungguhnya adalah Kristus di dalammu. Amin. Kristus di dalam kita. Artinya kita layak untuk menerima semua hal. Jangan batasi diri kita. Saudara, kita berbeda dengan tetangga-tetangga kita yang belum percaya kepada Yesus. Amin. Kita berbeda. Justru harusnya kita membawa kabar baik bagi mereka. Tetangga-tetangga kita, karena mereka gak percaya sama Tuhan, belum diselamatkan. Tontonan mereka adalah tontonan yang gak baik. Keinginan-keinginan mereka adalah keinginan yang gak baik. Tapi enggak, kita berbeda. Kita punya Yesus di dalam diri kita. Kita punya tontonan yang lebih baik. Kita punya bacaan yang lebih baik. Ya, adalah firman itu sendiri. Saudara boleh ambil. Karena saudara sudah dilayakkan. Ada akses saudara untuk menerima kasih karunia itu. Untuk menerima kebaikan Tuhan. Untuk menerima janji-janji Tuhan.
sudah diberikan akses, sudah dilayakkan bagi kita. Itulah pembenaran kita. Amin. Saudara, saya percaya keluarga kita Agape Grace Family ini akan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kita nggak khawatir lagi dengan pertumbuhan. Ya, itu perkataan pastor kita, Pastor Yongan. Memang kalau pastor kita, Pastor Yongan sekali bicara, sekali bicara langsung tertanam di dalam hati. Kita jangan khawatir dengan pertumbuhan. Lihat saja, ingatkan diri saja bahwa saudara ada di dalam Kristus. Rahasia itu sudah diberikan bagi kita, tidak lagi dibatasi. Ya, entah siapa, apakah yang melayani di manakah, yang melayani di sini kah, di multimedia, yang melayani WL kah, enggak ada perbedaannya. Ketika Kristus ada di dalamku, Kristus juga ada di dalam saudara. Kristus tinggal di dalam saudara. Mungkin saudara, bagi kita saat kita dengarkan ini masih seperti mana mungkin? Itu gimana sih? Ya, mungkin saudara, saya nggak bisa jelaskan lebih dalam lagi sebagai saudara. Tapi saudara, ketika saudara belajar firman, baca firman, saudara akan belajar lebih dalam lagi. Boleh lihat di dalamnya. Boleh belajar. Ya. Kalau mau belajar lebih dalam juga, Wibi masih membuka pendaftarannya. Ini jadi promosi ini. Saudara, belajarlah, sama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Kita akan bertumbuh. Saudara akan melihat pertumbuhan, saudara akan pesat bersama dengan Tuhan. Ya. Entah di mana saudara bertumbuh. Ya. Kalau saudara hidupi firman, Tuhan yang akan membuat saudara bertumbuh. Ya. Dunia ini tidak akan membuat saudara bertumbuh. Tapi firman itu akan membuat saudara bertumbuh, dan ketika firman yang membuat saudara dan saya bertumbuh, itu akan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, demikian saja firman Tuhan hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa sebentar.